Pemirsa Sindo Siang, kita awali informasi hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang di Cengkareng, Jakarta Barat dan menimpa warung kelontong dan juga motor. Peristiwa ini pun membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Sebuah pohon berukuran besar yang berada di Jalan Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat tumbang. Menurut saksi mata, robohnya pohon ini akibat angin kencang disertai hujan deras yang melanda wilayah ini. Akibat peristiwa ini, sebuah warung kelontong dan motor mengalami kerusakan cukup parah tertimpa pohon tumbang ini. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang. Arus lalu lintas kendaraan yang melaju dari arah Cengkareng menuju arah Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa ditutup untuk memudahkan proses evakuasi. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Seorang buruh harian lepas tertimpa batang pohon saat tengah menebang pohon besar di Gunung Pangilun, Kota Padang. Petugas evakuasi korban dan berlangsung secara dramatis. Inilah proses evakuasi seorang buruh harian lepas bernama Fadri yang terjepit pohon saat menebang pohon secara manual di kawasan Gunung Pangilun, Kota Padang. Petugas gabungan langsung evakuasi korban dengan berhati-hati karena posisi korban cukup sulit dijangkau berada di ketinggian. Dengan menggunakan tali, korban berhasil dievakuasi dan diturunkan oleh petugas langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara mengalami luka patah tulang di bagian kaki. Untuk keadaan korban mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki dan juga perdarahan. Kesulitan adalah posisi korban, yang mana posisi korban ini hanya bisa dievakuasi oleh khusus untuk 2 orang ya, di atas. Ini tingginya berapa Pak? Kira-kira dari tingginya kurang lebih 18 meter. Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah food court yang berada di kawasan perbelanjaan Solo Grand Mall terbakar. Sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran bersama dengan 50 personil dikerahkan untuk memadamkan api di Solo Grand Mall. Tembalnya kepulauan asap menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Bahkan petugas pun harus memecahkan kaca untuk dapat menuju titik api. Petugas pun mengevakuasi sejumlah pengunjung untuk keluar dari bangunan. Ujung ya banyak yang keluar sih. Tapi apinya kelihatan nggak sih? Kalau apinya dari dalam udah nggak kelihatan, soalnya udah banyak asap kabutnya itu Pak. Asapnya yang tebel ya Mas? Ya tebel sama. Sementara kebakaran menghanguskan tempat pemilahan sampah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banyaknya sisa pembakaran sampah membuat api cepat membesar. Posisi Jalan Sampora Pak, depan kantor Margahayu Pak. Masuk Jalan Sukamenak Pak. Api hanguskan tempat pemilahan sampah di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam. Peristiwa kebakaran diduga berawal dari sisa pembakaran sampah yang merembet ke bahan yang mudah terbakar, kemudian api pun menyambar dan membesar. Sedikitnya 16 petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung diterjunkan. Dengan bantuan warga, api berhasil dipadamkan petugas selama 2 jam. Jadi kami mendengar telepon jam 14.36 Pos TKI yang kebakaran di Cilisung RT 03 RW 4. Yang terbakar tempat sampah sementara. Itu dugaan belum diketahui. Masih dalam penyelidikan ya? Dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa ini pun hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Ponorogo, Jawa Timur mengalami luka parah akibat ledakan petasan. Korban meracik mesiu dan membuat petasan, namun gagal hingga terjadi ledakan.
Yudi dan Dimas, dua pelajar SMP ini dirawat intensif di RSUD Harjono Ponorogo karena mengalami luka bakar serius akibat ledakan petasan yang mereka buat. Awalnya kedua korban bersama 3 teman lainnya membuat petasan dan balon udara di rumah Yudi di Kelurahan Kepatihan Ponorogo. Rencananya balon dan petasan akan diterbangkan saat Hari Raya Idul Adha. Naas saat kedua korban meracik mesiu, diduga terjadi benturan hingga petasan meledak. Keduanya alami luka serius di kepala, tangan, dan kaki. Ledakan juga menyebabkan kaca jendela pecah dan pintu rumah rusak. Ini biasanya emang buat petasan atau apa? Ya biasanya ngumpul-ngumpul sih buat layangan, tapi nggak tahu nih Kak, yang petasan ini nggak tahu. Kasus ledakan petasan ini ditangani Satreskrim Polres Ponorogo dengan melakukan olah TKP. Polisi juga menyita puing bekas petasan, sisa bubuk mesiu, dan selongsong petasan sebagai barang bukti. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Bahkan guna mengurai antrian kendaraan dari Jakarta menuju Puncak, rekayasa lalu lintas pun diterapkan secara situasional. Di hari libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Sedikitnya 8.200 kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak hingga mengakibatkan antrean kendaraan sepanjang 2 km. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kemacetan. Untuk jumlah kendaraan yang naik maupun turun per pukul 12.00 tadi kurang lebih sudah 21.000 kendaraan. Pak, untuk penerapan one way sendiri akan diperpanjang apa? Untuk pelaksanaan one way sendiri nanti akan dilihat pola waktunya. Apabila memang arusnya sudah semuanya terkuras dari Puncak menuju Jakarta, maka akan dinormalkan. Itu untuk estimasi waktu memang masih dilihat dari bagaimana situasi peningkatan arusnya dari Puncak menuju Jakarta atau yang kendaraan yang turun siang hari ini. 120 personil kepolisian disiapkan guna mengatur arus lalu lintas di jalur utama Puncak sepanjang libur nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, ribuan kendaraan wisatawan mulai masuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Akibatnya sampai terjadi kemacetan, bahkan tingginya volume kendaraan yang masuk kota Kembang tersebut. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi selepas pintu tol Paster. Antrian kendaraan yang didominasi kendaraan dari luar kota seperti Bogor, Jakarta, dan juga sekitarnya. Meski belum terlihat signifikan, namun volume kendaraan yang dilintasi kawasan Dr. Junan padat merayap. Bahkan hal ini diakibatkan oleh tingginya volume kendaraan yang masuk kota Bandung untuk berlibur. Diperkirakan volume kendaraan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama di kota Kembang. Libur panjang stasiun kereta cepat atau KCIC Halim, Jakarta Timur kembali dipadati oleh ribuan penumpang. Diprediksi jumlah penumpang mencapai 20.000 orang per hari. Libur panjang Hari Keagamaan kenaikan Isa Al-Masih, penumpang kereta cepat Wus kembali membludak. Antrean penumpang mulai terlihat di loket pembelian tiket langsung hingga di area pemeriksaan tiket masuk peron stasiun. Pihak KCIP menyatakan telah menambah channel penjualan tiket Wus menggunakan aplikasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pada momen libur panjang akhir pekan ini, jumlah rata-rata pengguna akan mencapai hingga 20.000 per harinya. Dan kami sangat menyarankan kepada pengguna jasa ataupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan di akhir pekan dengan menggunakan Wus agar segera melakukan pemesanan tiket melalui jalur online. Calon penumpang kereta Wus disarankan membeli tiket secara online untuk menghindari antrean di lokasi stasiun. Juga mempermudah calon penumpang jika ingin melakukan reschedule jadwal hingga refund. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Mengisi libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, Taman Literasi Marta Tiahahu yang berada di kawasan Blok M menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh warga. Sejak pagi, warga terus mendatangi Taman Literasi Marta Tiahahu yang berada di kawasan Blok M. Warga datang untuk membaca buku atau sekedar duduk santai menghabiskan waktu libur panjang. Taman ini buka 24 jam yang juga dilengkapi oleh CCTV dan membuat keamanan di taman ini semakin terjaga.